Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Echa Salsabila dengan NPM 2315106. Saya dari Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Utang Jangka Panjang dan Jangka Pendek terhadap Profitabilitas pada Sektor Industri di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 hingga 2023. Penelitian ini dilakukan oleh kami, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Baik, bisa kita lihat di slide selanjutnya, ini adalah latar belakang. Nah, dalam dunia bisnis, profitabilitas ini menjadi indikator utama untuk menilai kinerja perusahaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas adalah utang, baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Di satu sisi, utang dapat menjadi sumber pendanaan yang penting, tetapi di sisi lain, utang juga meningkatkan risiko keuangan, seperti likuiditas dan kebangkrutan. Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang sering memanfaatkan utang sebagai bagian dari strategi keuangan mereka. Baik, di slide selanjutnya, di sini ada rumusan masalahnya. Kita bisa lihat bahwa penelitian ini bertujuan menjawab 3 pertanyaan utama, yaitu pertanyaan pertama, bagaimana pengaruh utang jangka panjang terhadap profitabilitas perusahaan. Yang kedua, bagaimana pengaruh utang jangka pendek terhadap profitabilitas. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh simultan antara utang jangka panjang dan pendek terhadap profitabilitas. Nah, jawaban-jawaban di atas ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perusahaan dalam mengelola struktur pada utang mereka, seperti itu. Baik, di slide selanjutnya ada tujuan penelitian. Dengan rumusan masalah tadi, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam pengaruh utang jangka panjang dan pendek terhadap profitabilitas perusahaan, baik secara parsial maupun simultan. Variabel dependen yang digunakan adalah ROA yang mencerminkan tingkat keuntungan perusahaan terhadap total aset yang dimiliki. Bisa kita lihat di slide selanjutnya, itu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan komparatif. Populasi terdiri dari 66 perusahaan pada sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 sampai 2023. Sampel penelitian ini diambil secara purposif sampling sehingga diperoleh 41 perusahaan dengan total 164 data observasi. Nah, data penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan yang dianalisis menggunakan uji regresi linear berganda melalui software SPSS versi ke-30. Di slide selanjutnya ini, data deskriptif menunjukkan bahwa ROA memiliki nilai minimum di minus 0,35 dan maksimum di 0,72 dengan rata-rata 0,0514. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel memiliki profitabilitas yang cukup rendah. Nah, utang jangka panjang dan pendek ini juga cenderung memiliki nilai negatif pada rata-ratanya dan mengindikasikan risiko utang yang cukup tinggi pada sektor ini. Nah, bisa kita lihat pada gambar contoh dari hasil uji parsial atau uji T menunjukkan bahwa utang jangka panjang memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA dengan nilai signifikan sebesar 0,045. Sementara itu, utang jangka pendek atau DER memiliki pengaruh yang negatif tetapi tidak terlalu signifikan terhadap ROA. Hasil uji simultan atau uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama berpengaruh yang sangat signifikan terhadap ROA dengan nilai signifikan ini sebesar 0,029. Namun kontribusi variabel ini terhadap profitabilitas itu sangat kecil, hanya sebesar 6,1% berdasarkan koefisien determinasi. Baik, bisa kita simpulkan bahwa dari penelitian ini, yang pertama, utang jangka panjang memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap profitabilitas, yang berarti semakin tinggi hutang jangka panjang, profitabilitas cenderung menurun. Yang kedua, hutang jangka pendek memiliki pengaruh yang negatif, tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas. Nah, yang ketiga,
secara simultan, kedua variabel ini berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, namun dengan kontribusi yang relatif kecil, yaitu hanya 6,1%. Baik, itu saja pemaparan PPT dari penelitian kami. Sekian dari saya, Echa Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.